Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dini hari tadi telah dirilis iOS 16.1. Jadi kita bahas adakah yang baru ataukah ada juga perbaikan bug di iOS 16.1 ini. Jadi stay tune di channel ini. Kita masuk dulu di dalam kapasitasnya atau berapa sih besarannya iOS 16.1 ini kalau kita install ya, kita masuk, kita lihat dulu kalau iPhone 13 mini saya ini ada sekitar 1,1 giga ya. Cukup besar juga untuk perbaikan atau pembaruan perangkat lunak ini ya teman-teman. Kemudian juga kalau kita masuk di serinya ya teman-teman, ini ada sedikit peningkatan juga. Kalian tinggal masuk di umum. Kemudian kalian masuk mengenai ya, kita masuk di versinya itu 20B82 ya teman-teman. Beda dengan versi kalau misalnya di luar negeri ini beda juga ya teman-teman. Saya lihat kemarin yang review dari luar negeri itu versinya juga beda ya teman-teman untuk versi 16.1 ini di Indonesia ya teman-teman. Kemudian yang pertama apa yang baru adalah masalah berbagi foto ya teman-teman. Jadi kalau kita masuk di pengaturan ya, kita masuk di pengaturan kembali, kita masuk di foto. Foto itu ada namanya perpustakaan ya, perpustakaan bersama ya. Ini fungsinya kalau Anda misalnya ingin berbagi foto kalian atau video kalian dalam satu iCloud ya. Orang yang Anda mau sertakan ya dalam melihat foto-foto kalian atau video kalian itu maksimal 5 ya. 5 orang kalian bisa konekkan dengan iCloud kalian nantinya. Jadi ini kalian caranya untuk mengaktifkannya ya. Kalau memang Anda belum perpustakaan ini kalian bilang belum dapat, kalian harus aktifkan iCloud kalian ya. Kalian juga aktifkan di sini saklarnya, ataukah kalian juga harus aktifkan di sini ya. Kemudian iCloud, kemudian foto itu kalian nyalakan ya teman, selaraskan untuk mengaktifkan foto perpustakaan foto yang ada di foto kalian ya teman-teman. Jadi kita kembali lagi di foto tadi ya. Foto kemudian baru nanti akan muncul ini. Ini saya tadi aktifkan baru ya. Makanya dia masih proses diselaraskan ya teman-teman. Dia akan muncul kalau Anda tidak aktifkan foto iCloud kalian ini tidak akan muncul ya teman-teman untuk perpustakaan bersama untuk kalian berbagi foto. Dan nanti kalau misalnya kalian masuk di galeri ya, itu nanti kalau misalnya ada sudah aktif ya, dia akan misalnya foto-foto ini dia akan ada gambar gini ya teman-teman, gambar kotak ini, kotak dua orang ini kalian itu bisa namanya artinya itu foto kalian itu telah berbagi. Jadi orang yang Anda setujui untuk berbagi foto nanti sama video ini, dia akan dapat melihat semua foto ya teman-teman yang Anda setujui ya. Nanti kita bisa atur nanti di sini. Dan juga nanti nih foto perpustakaan bersama ini ada kalau misalnya nanti kalian aktifkan kameranya juga ya teman-teman. Dia akan ada juga nanti di sini aktifkan juga foto bersama di sini ya teman-teman. Dia akan ada juga gambar dua orang kayak gini untuk jadi dia juga real time ya teman-teman. Kalau Anda misalnya sudah foto, otomatis dia langsung juga bisa melihat foto kalian yang kalau Anda baru-baru mengambil foto, kalau memang juga di kamera nanti kalian ini aktifkan foto perpustakaan bersama, foto bersama ini ya teman-teman. Jadi orang yang kalian setuju juga bisa melihat foto kalian walaupun baru kalian ambil fotonya. Kalau Anda share nanti juga aktifkan di kamera kalian. Kemudian kita masuk di lock screen ya. Yang kedua masalah lock screen kita masuk dulu. Kalian sesuaikan. Itu sekarang layar utama sekarang itu sudah muncul bersebelahan dengan lock screen ya. Kemarin kan hanya lock screen aja yang muncul pada saat install iOS 16 terbaru itu. Ini di iOS 16.1 sudah ada muncul layar utama, jadi kalian bisa langsung bisa edit juga layar utama kalau memang Anda mau ganti. Ya, dia sudah muncul ya, Anda usah lagi ketika masuk dulu live screen, baru setelah edit lock screen baru bisa atur layar utama ini sekarang sudah berdampingan ya teman-teman. Begitupun juga kalau Anda misalnya masuk di wallpaper, pengaturan wallpaper, kita masuk. Ya, dia sudah berubah juga ya teman-teman di sini. Antara layar utama sama lock screen-nya teman-teman sudah berdampingan juga ya.
Ya tinggal atur aja, kalau mau Anda atur layar utama kah kalian mau atur ataukah load screen-nya ya teman-teman. Terserah kalian, tinggal mau atur. Itu yang di perbedaan di iOS 16.1. Kemudian juga akhirnya iPhone 13 mini, iPhone 12 mini, iPhone XR ya, iPhone 11 kemarin tidak mendapatkan persentase baterai, sekarang sudah dapat ya. Kalian tinggal masuk di baterai, kemudian kalian tinggal ada persentase baterai ya. Dia sudah muncul di sini persentase baterainya ya teman-teman. Jadi kalian bisa gunakan juga ini, akhirnya dapat persentase baterai ya. Kalau kita coba turunkan ini pakai keterjangkauan, dia tetap persentase baterainya juga tetap ngikut ya teman-teman di layar utama kalian. Kemudian kita masuk di pengaturan juga, kalian masuk di App Store ya, ada yang baru. Kemudian kalian tinggal masuk di sini. Ada konten in aplikasi, ini baru ya. Ini fungsinya jalankan aplikasi di latar belakang secara otomatis untuk mengunduh konten sebelum meluncurkannya untuk pertama kalinya ya teman-teman. Jadi kita bisa, misalnya ada aplikasi kalian mau unduh atau download, dia akan bisa menjalankan dulu otomatis konten sebelumnya yang meluncurkan untuk pertama kalinya. Jadi kalian bisa orang pertama ketika Anda ingin menjalankan aplikasi ini, melihat-lihatnya kah, atau sebelum mengupdate-nya, sebelum menginstalnya, kalian bisa dilihat dulu kontennya atau videonya sebelum meluncurkan untuk pertama kalinya ya teman-teman. Tidak ada pemberitahuan sebelum Anda install aplikasi tersebut. Kemudian juga menggunakan AirPod ya teman-teman. Kalau Anda menggunakan AirPod Pro atau AirPod biasa ya teman-teman, kalian bisa juga sekarang ada gambar notifikasi ya. Kayak gini kalau saya mendengarkan tadi musik ya, dia sekarang ada gambar AirPod-nya teman-teman, AirPod Pro-nya ya, atau AirPod biasa kalian tinggal bisa lihat, ataukah yang mendukung support dengan yang di iPhone ya kayak Buds ataukah headset gini ya teman-teman, dia akan muncul gambarnya di sini. Dulu kan hanya untuk gambar berbagi di sini ya teman-teman, sekarang kalau Anda menggunakan AirPod Pro atau AirPod biasa, dia akan muncul di sini gambarnya teman-teman. Kemudian untuk pengguna Apple Watch ya, dulu kan Apple Watch kalau kita gunakan dia dapat langsung juga kita bisa menggunakan namanya aplikasi Fitness Plus ya. Tapi harus ada Apple Watch-nya. Kalau Anda tidak menggunakan Apple Watch ya, makanya dia tidak bisa kalian gunakan aplikasi Fitness Plus atau menontonnya ya. Tapi sekarang di iOS 16.1 walaupun Anda tidak menggunakan Apple Watch, dia akan bisa menggunakan aplikasi Fitness Plus ya. Itu kemudian perbaikan bugnya ya teman-teman, untuk sekarang iOS 16.1 juga tidak terlalu banyak sih. Cuma ada perbaikan di iPhone 14 kalau Anda menggunakan Dynamic Island. Kemudian yang kedua perbaikan bugnya itu masalah pesan ya. Kalau pesan kalian masuk di pesan, kita masuk di pesan, misalnya kalau Anda misalnya hapus pesan kalian ya. Kalau Anda hapus, kemudian sudah hapus masih muncul pesannya ya teman-teman, itu ada bug ya. Kalian harus install ke iOS 16.1. Kemudian masalah CarPlay, kalau Anda menggunakan VPN ya, dia akan, kalau Anda aktifkan VPN-nya juga, kalian langsung terhubung di CarPlay kalian, atau kalau Anda mendukung mobil kalian untuk CarPlay, itu ada bug di situ. Kalau Anda aktifkan VPN, otomatis terhubung di CarPlay, seharusnya enggak ya teman-teman. Itu perbaikan bugnya untuk iOS 16.1. Kalau masalah performa sama saja ya teman-teman, tidak ada masalah, cuma agak berat sih saya rasa, apakah memang pengaruh dari baru-baru diinstal iOS 16.1 ini atau bukan ya. Tadi sempat lag ya sebentar setelah install iOS 16.1. Kemudian baterainya ya teman-teman, saya belum bisa terlalu mengeksplor ya atau memberikan masukan apakah baterai ini boros atau tidak ya, karena ini tadi baru saya install. Kalau dari segi ini ya teman-teman, kalau kulihat dari level baterai sama aktivitasnya ya cukup boros dibandingkan dengan iOS 16.0.3 ya. Nanti komen aja di video kali ini jika memang Anda merasa boros, kita bahas ataukah tambahan informasi buat teman-teman yang sudah install iOS, sebelum install iOS 16.1. Jadi apa yang kalian harus persiapkan untuk setelah install iOS 16.1 itu, kalian harus memperbarui semua aplikasi yang sudah terinstall ya. Kalian tinggal masuk di App Store,
Kemudian kalian tinggal masuk nanti di pembaharuan untuk semua aplikasi. Kalau memang ada pembaharuan, saya tadi sudah perbaharui semua untuk aplikasi yang setelah install iOS 16.1 itu ada minta pembaruan. Saya sudah perbaharui semua aplikasinya supaya nanti kalau aplikasinya supaya tidak ada error atau ada kayak dibuka itu ada agak blank, dia tidak merespon untuk aplikasinya ya teman-teman. Oke, itu beberapa perbaikan bug dan apa yang baru di iOS 16.1 ya teman-teman. Jadi kalian coba kalau Anda mau install silahkan, tapi kalau signal sih teman-teman aman saja. Saya ini garansi Intor, aman saja untuk signalnya masih aman ya. Kemarin-kemarin juga setelah install iOS 16 dan seterusnya masih signalnya masih data blokir ya teman-teman. Jadi aman saja, saya installnya itu melalui iPhone saja dan saya melalui iTunes ya. Kalian bisa coba untuk install iOS 16.1 ini jika memang ada bug atau ada kerusakan softwarenya, kalian bisa install ke iOS 16.1. Cukup sekian untuk video kali ini ya. Jika memang Anda suka atau bermanfaat, silahkan Anda like, share ke teman Anda atau media sosial Anda. Jika Anda belum subscribe ya, silahkan Anda subscribe channel FD Phone ya. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa juga kalau Anda ingin mensupport channel ini, ada sekarang fasilitas namanya Super Thanks ya. Kalau memang Anda berminat, silahkan Anda Super Thanks ke channel ini ya. Nah, dia akan ada di setelah kalian nonton video ini, ada di bawah ada namanya Super Thanks ya. Kalian bisa berbagi untuk di channel ini untuk mensupport channel ini. Oke, see you next time ya teman-teman. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.